McGill University Kanada, studi S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian teoritis, metode penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian menjadi suatu kebutuhan akademis untuk menjawab dan memecahkan problematika yang tengah dihadapi oleh masyarakat, pemerintah, dan instansi tertentu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta-fakta di lapangan. Dengan penelitian, SDM akan terus berinovasi menciptakan hal-hal baru. Selain itu, informasi data dapat teruji kebenarannya. Oleh karenanya, penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan baik jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Namun demikian, ada satu hal yang sering sekali dilupakan oleh peneliti, yakni penentuan gap teori dan teori yang relevan dengan topik dan masalah yang diteliti. Padahal, penelitian tidak akan sempurna tanpa adanya gap teori. Untuk itu, menjadi bagian penting bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya gap teori itu. Apakah gap teori dalam hal ilmu ekonomi hanya sebatas pada hukum permintaan dan penawaran? Bagaimana menyinkronkan gap teori dengan kasus, dan bagaimana sih seluk-beluk gap teori itu sendiri? Untuk itu, kita akan mengundang pemateri kita yang sangat hebat, Ketua Academic Writing Center PBI UIN Sumatera Utara, yakni Ibu Dr. Retno Sayekti Emlis, untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Mari kita sambut Ibu Dr. Retno Sayekti Emlis. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya diberi topik oleh Ibu Kamila untuk menyampaikan materi tentang gap teori dan teori yang relevan. Ini yang judul yang saya terima. Namun mungkin saya harus mengawali bahwa barangkali apa yang akan saya sampaikan ini, pertama bahwa mungkin akan banyak kekurangan, ya. Kenapa? Karena memang bidang saya lebih banyak pada pendidikan dan ilmu perpustakaan. Saya berupaya kemarin mencoba untuk memberikan contoh-contoh yang terkait dengan ekonomi. Namun harus diakui bahwa keterbatasan pengetahuan dan keilmuan terkait dengan ekonomi, mungkin ada beberapa contoh yang terkait dengan ekonomi, tapi mungkin contoh-contoh yang lain kurang relevan dengan ekonomi secara langsung. Namun begitu mudah-mudahan secara umum teknik-teknik terkait dengan bagaimana menemukan gap teori dan teori yang relevan itu bisa diaplikasikan dalam konteks penelitian apa saja. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa dalam penulisan karya ilmiah, khususnya ketika kita menulis penelitian, ya, khususnya ketika kita menulis penelitian, ya kita perlu menyajikan kesenjangan, atau kita istilahnya itu gap, ya. Gap itu artinya kesenjangan, ya. Kesenjangan itu adalah ketidakkonsistenan antara teori, ya, apa yang sudah diketahui secara umum dengan praktek yang ada, fenomena itu yang secara umum kita pahami, gitu. Tapi ternyata dalam teori metodologi, ya, di dalam berbagai jurnal internasional, ternyata yang namanya gap itu bukan hanya ada gap teori saja, gitu. Ada 7 gap. Nah, 7 gap. Nah, oke, baik. Saya mungkin langsung saja
juga ini ya, langsung saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, sebenarnya ini sharing saja. Ya, tidak saya tidak lebih hebat seperti dikatakan oleh Ibu MC tadi. Ya, biar bagaimanapun ada keterbatasan pengetahuan saya terkait dengan ekonomi. Namun begitu nanti bagaimana interpretasinya dan aplikasinya itu tentu adik-adik yang memang bidangnya ekonomi yang bisa menerapkan patokan-patokan umum ya terkait dengan menemukan kesenjangan teori. Jadi yang dikatakan kesenjangan teori itu bahwa semua penelitian itu dibangun di atas masalah yang ingin dicari jawabannya. Ya. Dan masalah itu bukan masalah itu kalau menurut Pak Romi, kalau Bapak Ibu atau adik-adik pernah mendengar Romi Satrio Wahono ya Pak ya. Nah, Satrio Wahono itu orang populer di bidang saintek sebetulnya, tetapi saya sendiri ngefans ya. Saya secara pribadi ngefans walaupun bidang saya bukan saintek, tetapi karena beliau itu bagus dalam menjelaskan soal teori-teori metodologi penelitian, terutama yang sistematik literatur review macam. Saya ngefans terhadap Pak Romi gitu ya. Ya artinya bahwa masalah dalam penelitian itu ada dua. Ya, masalah itu ada dua. Masalah hidup atau masalah penelitian. Ya, masalah penelitian itu kita mencoba mencari jawaban yang memerlukan penelitian. Ya, yang memerlukan penelitian, mengkaji secara mendalam, menemukan data-data. Jadi pertanyaannya dari penelitian itu pertanyaannya yang lebih kritikal gitu ya, lebih kritis gitu, nggak cuma sekedar apakah ada ini atau itu lalu bisa dijawab dengan ya ada, ya sudah nggak usah penelitian. Dan itu banyak ya contoh-contoh, misalnya mahasiswa bimbingan skripsi saya saja pun juga begitu, membuat masalah itu atau merumuskan masalah itu simple, sehingga sebenarnya kalau dijawab kadang-kadang sudah tahu, kita pakai ditanya lagi, itu kan nggak perlu penelitian gitu. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian itu dari mana kita merumuskan pertanyaan penelitian? Dari mencari game teori ini, dari teoritis. Jadi kalau penelitian itu sesungguhnya kan standing on the shoulder of the giants gitu ya. Gitu. Jadi seperti kita membangun atau berdiri di atas shouldernya bahunya raksasa riset. Jadi nggak ada riset yang sendirian, tanpa riset yang lain itu nggak mungkin ya. Riset dibangun di atas riset yang lain gitu. Jadi pasti kita akan menggunakan kesenjangan atau mencari kesenjangan. Ngapain kita meneliti kalau memang sudah diteliti orang, kan gitu. Untuk bisa melakukan penelitian kita lihat apa yang diteliti orang gitu. Ketika kita melihat apa yang diteliti orang, disitulah kita sebetulnya sedang meneropong atau mencari apa sih yang belum diteliti, aspek mana yang belum diteliti gitu. Nah itulah yang dikatakan kesenjangan. Kita memang mencari kesenjangan ya gitu ya. Permasalahan penelitian dibangun dari perkembangan beberapa kesenjangan, antara lain kesenjangan teori, kesenjangan fenomena atau praktis, dan kesenjangan riset ya. Ketiga-tiganya ini kalau dalam mungkin kalau untuk tingkat S1 mungkin dalam satu artikel atau satu penelitian itu paling memilih satu jenis kesenjangan saja. Misalnya adik-adik mau menulis tentang artikel, tadi disampaikan oleh Pak Dekan bagaimana membuat publikasi ilmiah ya, menulis artikel ilmiah, menulis artikel untuk publikasi ilmiah, bisa ambil satu kesenjangan saja. Misalnya kesenjangan teori. Ya tentunya kalau FEBI tentunya teori terkait dengan ekonomi gitu ya. Teori ilmiah terkait dengan ekonomi. Lalu dikontradiksi dengan atau di-counter dengan kenyataannya seperti apa fenomena. Pada umumnya memang kita mengambil atau menggunakan kesenjangan antara teori dengan fenomena. Teorinya apa? Fenomenanya kayak apa? Kayak mana? Mana yang sudah diteliti orang dan mana yang belum? Yang belum itulah yang kita teliti. Nah, gitu. Tapi sesungguhnya kesenjangan itu ada 7 ternyata. Ada 7. Ya. Dan ini saya ambil dari hasil-hasil riset orang yang sudah dipublikasi pada jurnal-jurnal internasional. Saya ngambil internasional kenapa? Ada alasan. Jurnal internasional itu agak lebih mudah, bukan lebih mudah saya bilang ya, lebih critical thinking,
lebih mudah menemukan apa sih yang mau diteliti, itu dia lebih straightforward, lebih apa ya, to the point gitu ya, to the point disebut. Tapi kalau saya cari dari jurnal-jurnal, contoh-contoh artikel dari jurnal di publikasi nasional, kadang-kadang ini maunya apa ya, panjang lebar tetapi nggak to the point gitu, panjang lebar, arti abstrak saja bisa lebih dari 250 kata, tapi nggak ketemu sebenarnya dia punya apa gitu. Tapi kalau jurnal internasional itu dia jelas gitu, singkat, padat, dan ketemu gitu, ketemu gampang apa maunya gitu. Itu jadi kalau menurut teorinya Regluth, ya Regluth itu buku teori metodologi. Memang dia metodologi pendidikan, tetapi dia menyebutkan situ ada 3 kesenjangan, ya, kesenjangan teori, kesenjangan fenomena, dan kesenjangan riset, gitu ya. Lalu kesenjangan teori itu merupakan landasan mendasar dalam menginvestigasi permasalahan, fenomena maupun pertanyaan penelitian. Jadi itu teori itu digunakan untuk menemukan masalah itu, gitu ya, untuk mencari apa sih yang sebetulnya yang bisa kita kembangkan ya untuk diteliti. Nah, kalau saya selama saya menyusun ini ya, menyusun ini sebetulnya materi ini, yang terpikir oleh saya itu adalah sebetulnya kalau ini tadi sudah saya sampaikan, ini banyak dosen-dosen kita ini yang ahli untuk menyampaikan itu, apalagi memang bidangnya ekonomi, kayaknya cocok kali gitu. Kalau suruh ngasih contoh gap teorinya apa, bisa ini gitu, ketemu ya, ekonomi lebih cocok gitu. Tapi yang saya terpikirkan ketika mahasiswa, karena ini targetnya kan kemarin dipesankan kepada mahasiswa, jadi saya mikir sebetulnya mahasiswa ini udah sejauh mana sih kemampuan untuk mencari sumber-sumber informasi untuk menemukan teori itu gitu. Jangan-jangan tak tahu dia kemana dia harus mencari, kemana ibu ini cerita soal kesenjangan teori, kemana saya mencarinya. Mahasiswa saya aja setidaknya refleksi dari mahasiswa saya gitu ya, mahasiswa di fakultas ilmu sosial, prodi ilmu perpustakaan. Ketika kita cerita teori ya, mereka asumsinya mesti buku. Teori itu mestinya buku gitu, mesti buku. Padahal teori itu berkembang terus. Kalau buku, mungkin buku teori tentang pendidikan mungkin 1918, 1950 itu sudah ada gitu. Tapi kan teori itu berkembang terus. Kita meneliti hari ini kan tidak berlandaskan pada teori zaman old gitu. Sudah banyak penelitian-penelitian yang berkembang. Jadi saya menyisipkan ini ya. Sebetulnya mencari teorinya itu kemana gitu. Ketika kita mencari tadi standing on the giant of the shoulder of the giant gitu ya, berdiri di atas bahunya raksasa. Artinya kan gini, raksasa itu artinya sudah banyak teori-teori atau sudah banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Terus saya ini berdiri di atasnya. Ketika kita berdiri di atasnya, itu kan berarti mana lagi yang belum diteliti. Bukan kita melihat dari puluhan tahun yang lalu, tapi yang 5 tahun belakangan, apa sih yang tren terkait dengan ekonomi misalnya. Apa sih yang tren diteliti dalam 5 tahun terakhir? Dari mana kita nyarinya? Dari sumber-sumber ini. Makanya saya sisipkan ini. Sebenarnya yang inti, yang penting itu adalah itu bagaimana sih kita mencari sumbernya. Jangan-jangan walaupun kita sudah di UIN sekian tahun, ya adik-adik terutama udah mungkin semester berapa nih? Yang 5, semester 5 berarti udah di tahun yang ketiga ya. Nah, tahun ketiga. Jangan-jangan tak tahu bahwa mencari sumber informasi ilmiah itu bisa menggunakan jurnal. Dan jurnal itu sekarang sudah banyak tersedia elektronik gitu ya. Jangan-jangan tak tahu bahwa UIN Sumatera Utara ini sudah punya langganan jurnal elektronik yang yang bisa diakses gitu. Padahal kita sudah punya langganan, itu mahal gitu ya. Udah langganan mahal, kalau nggak dipakai kan sia-sia tuh, buang-buang duit. Jadi mestinya jurnal yang kita langgan itu juga digunakan gitu oleh mahasiswa. Tetapi selain itu tentunya banyak yang sumber-sumber free seperti ini ya, yang bisa diakses secara online. Yang pertama Directory of Open Access Journal. Ini open access ya. Artinya adik-adik bisa mendownload, mengakses secara full text dari abstrak sampai daftar bacaan. Gitu, gratis ya. Ini yang nomor 1. Lalu yang kedua ada Taylor and Francis online, Tenphone Line. Linknya sudah nanti saya share ya, tinggal klik aja.
Lalu yang ketiga Elsevier. Elsevier. Lalu Springerling. Ini ekonomi banyak di situ, banyak sekali. Lalu Indonesia One Search ini yang kalau mau nasional, yang mau yang Indonesia, yang berbahasa Indonesia, Indonesia One Search, satu tempat untuk menelusur segala macam, mau buku, mau hasil penelitian orang, mau artikel jurnal, ya, gitu. Perpustakaan Nasional RI. Nah ini jangan-jangan kita juga nggak tahu bahwa ada perpusnas yang free yang bisa kita yang bisa kita download artikelnya, dan perpusnas ini sudah melanggan jurnal mahal-mahal, berbagai macam jurnal ya, mahal-mahal, kita tinggal pakai sebagai warga negara Indonesia, mendaftarnya cukup dengan KTP, apa namanya, NIK, ya, nomor induk apa namanya, kependudukan. Lalu tentu jurnal elektronik lainnya, ini banyak sumber. Nah, kalau kita mau mencari sumber-sumber penelitian, bisa dari diantaranya ini hasil-hasil penelitian. Oke, sebenarnya bagaimana menemukan kesenjangan dalam riset? Nah, sebuah teori itu, kesenjangan teori ya, sebuah teori itu yang belum pernah apa itu kesenjangan teori atau teori gap, theoretical gap. Sebuah teori yaitu sebuah teori yang belum pernah diungkap atau diusulkan, ya, agar mampu menghasilkan teori baru. Ya, maka peneliti perlu mempelajari teori utama dan bagian-bagiannya sampai ditemukan teori baru. Jadi ketika kita meneliti, sesungguhnya kita mencoba untuk menemukan teori baru, gitu ya. Nanti saya berikan contohnya cukup banyak ya, dan dalam berbagai bidang. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana sih meneropong kesenjangan teori? Caranya seperti apa? Model utama menurut saya dalam meneropong kesenjangan teori adalah critical thinking, berpikir kritis. Nah, critical thinking atau berpikir kritis itu sendiri merupakan sebuah keterampilan yang harus dilatih. Jadi kalau kita membaca jurnal, itu bukan cuma sekedar membaca teks, tapi kita memahami apa secara mendalam ini sebetulnya metodologinya yang mana. Ini tujuan penelitiannya maunya apa? Cocok nggak ini antara metodologi dengan tujuan yang mau dicapai? Jadi itu berpikir kritis, gitu. Nggak cuma sekedar membaca kemudian dipahami apa adanya, nggak begitu. Tetapi kita berpikir apa sih maksud dari pengarang atau penulis ini dalam meneliti ini, tujuannya mau apa, gitu. Lalu kita mencari, ketika kita berpikir kritis, kita bisa melihat ini kadang-kadang ini kayaknya nggak cocok nih metodologinya dengan apa yang mau dicapai dengan penelitian itu, gitu. Itu berpikir kritis. Nah, kita bisa menciptakan satu penelitian baru, mengcounter atau mengkritisi penelitian, itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya menjadi mahasiswa menurut saya yang perlu dikembangkan adalah berpikir kritis, critical thinking, kemudian keterampilan dalam mencari sumber informasi, keterampilan dalam menggunakan tools atau perangkat-perangkat untuk menemukan informasi. Kadang-kadang mahasiswa ini menulis, tapi yang dicarinya dia mencari sumber informasinya itu tinggal masukkan aja di Google, gitu. Lalu Google menampilkan ribuan, mungkin jutaan, sekian ratus atau ya jutaan artikel yang kita bingung memilihnya, gitu ya. Yang mana sampah, yang mana ilmiah. Kadang-kadang mahasiswa bingung, blog pun kadang-kadang dipakai, gitu. Dan ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya keterampilan apa yang kurang, keterampilan literasi informasi sebetulnya. Itu. Jadi menelusuri itu sendiri membutuhkan keterampilan, gitu. Sebelum kita sendiri menemukan artikel yang mau kita cari, gitu. Jadi mengetahui sumber informasi seperti jurnal tadi, beberapa list jurnal atau database jurnal itu merupakan salah satu keterampilan informasi yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa, seperti itu. Nah, ada dalam artikel jurnal ilmiah yang dipublikasi di jurnal internasional bereputasi, mengatakan bahwa ada beberapa model kesenjangan teori dalam riset, ya. Menurut Robinson itu kesenjangan teori itu ada 5, yaitu kesenjangan populasi,
kesenjangan intervensi itu perlakuan, ya. Kesenjangan perbandingan comparison, dan kesenjangan outcome produk atau hasil dari penelitian, dan kesenjangan setting atau lokasi atau setting penelitian, tempat penelitian. Itu menurut Robinson, ya satu paham, itu diterbitkan dalam tahun 2011. Ya. Kemudian menurut Muller, ini lebih baru lagi, dia mengcounter melengkapi. Menurut Muller, model kesenjangan teori itu ada berapa ini? 6. Ya. Contradictory evidence gap, kesenjangan antara hasil penelitian yang antara satu penelitian dengan penelitian yang lain saling kontradiktori, saling berlawanan, nggak sesuai, gitu. Lalu yang kedua, knowledge void gap, kesenjangan ilmu pengetahuan, ya. Action knowledge conflict gap, kesenjangan konflik antara action dengan ilmu pengetahuan, ya. Perilaku dengan ilmu pengetahuan, sebenarnya itu agak sama dengan intervention. Kemudian methodological gap, kesenjangan metodologis. Evaluation void gap, ya, kesenjangan dari evaluasi atau analisis dari sebuah penelitian. Gak usah dicatat, barangkali ya nanti di share aja, gitu ya. Yang dicatat pertanyaannya mungkin. Kemudian theory application void gap, kesenjangan teori, penerapan teori. Namun dari yang keduanya itu, saya mengambil yang lebih baru tahun 2017 kalau nggak salah, yang lebih baru lagi, yaitu tadi standing on the joint shoulder, itu tadi. Jadi tahun 2011 sudah dilakukan tentang menemukan apa itu kesenjangan penelitian. Lalu 2014 ternyata orang melengkapi lagi, dianggap nggak lengkap, lalu dia menemukan lagi yang baru, itu Muller, ya, dia melengkapi, dia menemukan ada 6. Dan saya ngambil yang terakhir 2017 artikel ini. Dari siapa tadi, Miles, ya, dia mengkombinasi antara keduanya ini, lalu dia menemukan sendiri satu model kesenjangan riset, dan itu ada 7, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ada 7 kesenjangan dalam riset. Ya. Pertama, kesenjangan hasil riset, evidence gap, ya, kesenjangan hasil riset yang satu tidak sesuai dengan hasil riset yang lain. Dari mana itu kita tahu? Kok ribet amat? Kita tahu dari kita banyak-banyak membaca, download banyak-banyak artikel jurnal, gitu, mereview hasil riset. Ketika kita membaca jurnal, nah ini membaca jurnal pun membutuhkan keterampilan. Kalau mahasiswa saya disuruh misalnya dalam mata kuliah ada CJR, Critical Journal Review, CJR, dikasih tugas baca 10 jurnal. Waduh, 10 jurnal dalam waktu 1 minggu. Kapan pula bacanya? Belum lagi tugas yang lain. Jadi sudah pusing duluan dikasih tugas itu. Pusing duluan. Ini baru 1 dosen, belum dosen yang lain, ada 10 mata kuliah dalam 1 minggu, 10 jurnal yang harus dibaca, 100 berarti dalam 1 minggu. Jurnal yang dibaca, gimana membagi waktunya itu, kan gitu ya. Jadi udah pusing duluan. Tetapi membaca jurnal itu kan sebetulnya bukan dari pendahuluan sampai daftar bacaannya dibaca semua, kan tidak begitu. Kan perlu trik, perlu strategi. Membaca jurnal itu kan dibaca abstraknya dulu. Di abstrak saja kan miniatur dari konten jurnal. Di situ ada tujuan, di situ ada metodologi, di situ ada hasil. Bahkan kadang-kadang ada discussionnya, ada pembahasannya. Lalu dia di akhir itu selalu diakhiri dengan future research, gitu ya, penelitian yang akan datang seharusnya, gitu. Itu udah komplit. Kadang-kadang hasilnya juga ada di situ. Itu adalah penulisan artikel jurnal yang bagus seperti itu. Jadi dalam 250 kata maksimal di bagian abstrak, dia sudah mengakomodir semuanya: tujuan, metode, hasil, dan discussion. Itu adalah artikel jurnal yang bagus, komplit. Tapi kalau saya membaca kemarin itu, saya coba cari-cari contoh artikel jurnal yang dari publikasi Indonesia nasional, maksud saya panjang lebar, pendahuluannya pun ada di dalam abstrak. Padahal itu nggak penting. Pendahuluan di bagian pendahuluan. Jadi latar belakang itu maksudnya di bagian pendahuluan. Jadi akhirnya isi abstrak itu bisa 2 paragraf, lebih dari 250 kata. Padahal patokan yang namanya abstrak itu ya maksimal 250 kata. Bahkan ada yang minta, kalau Elsevier itu minta cuma
150 paling banyak, tapi udah komplit all in di sana. Waduh, itu mikirnya untuk menyusunnya itu lebih rumit lagi, sebenarnya lebih susah. Nah itu, jadi membaca jurnal itu adik-adik bisa dalam 1 minggu, dalam 1 hari 100 juga bisa. Saya bilang bisa. Kenapa? Kita baca bagian abstrak, nggak puas dengan abstrak, baca bagian simpulan. Udah lompat, abstrak, simpulan, nggak usah dibaca total. Kecuali kita ada hal-hal yang mungkin lebih spesifik. Kalau dalam belajar apa ya namanya, menemukan informasi itu kan ada skimming, ada scanning. Skimming aja, gitu. Skimming itu baca cepat, gitu ya Pak Amin, kan Pak Amin ini ahlinya skimming and scanning ini. Nah scanning itu menemukan keyword-keyword yang relevan dengan ini, nah, gitu. Tapi kalau nggak penting, cukup abstrak sudah memadai, ya udah satu abstrak kita selesai. Oh ini begini maksudnya, oh ini begini, udah dikumpulin gitu. Itu review, itu jurnal review, critical journal review, seperti itu. Nah sama seperti ini, menemukan kesenjangan itu dari artikel-artikel jurnal, ya, evidence gap. Apa hasil dari penelitian? Lalu yang kedua, kesenjangan ilmu pengetahuan, knowledge gap. Ini menurut Miles. Kesenjangan pengetahuan praktis, practical knowledge. Ini practical knowledge gap. Lalu kesenjangan metodologi, kesenjangan empiris. Ini yang kita bilang phenomenological gap, kesenjangan fenomena, gitu ya. Kenyataannya nggak seperti itu, nggak seperti teori yang sudah kita pelajari, gitu ya. Kesenjangan teoritis, lalu kesenjangan populasi. Nah,